Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Seniman Gombal Indonesia, channelnya para pemersatu penjahit pemula. Baik, Bunda Panda dan teman-teman semuanya, para laskar penjahit Indonesia Raya, hadir kembali bersama saya, Mas Seniman Gombal, yang berada di kawasan lereng Lawu, Karanganyar, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Oh, bentar lagi ya. Seperti biasa, tolong penjahit itu pusakanya ini nih, meteran dikalungkan di leher. Tapi kalau pengalaman saya, kalau saya langsung di leher sini langsung ke kulit, itu berat sekali. Tapi kalau saya coba di sini di dalam kerah, itu beda, nggak terlalu berat dan nggak terlalu bikin pusing teman-teman. Gitu ya bunda pada semuanya. Baik, kali ini cuaca pagi, sebelum saya lanjut gas tadi, menyelesaikan beberapa baju, saya sempatkan untuk membuat video ini untuk teman-teman semua yang khususnya saat mengembangkan usaha jahitnya. Dan sebelumnya yang menunggu tutorial-tutorial dari saya, mulai dari trik dasar menjahit dan sebagainya, mohon bersabar ya teman-teman ya untuk pemula, karena saya baru saat ini memproduksi tutorial-tutorial yang dimana nanti mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya, tentunya step by step, agar nanti bisa runtut dan teman-teman tidak bingung seperti apa nanti. Mohon bersabar karena kesibukan saat ini untuk sementara waktu tidak bisa untuk membuat tutorial, soalnya tidak punya tim untuk mengambil gambar atau mengambil kamera saat saya menjahit. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kali ini saya sharing kelanjutan yang sudah-sudah, mungkin langkah-langkah menjadi penjahit pemula dan lain sebagainya. Dan kali ini setelah kita membuka usaha dan mencoba trik-trik yang sudah saya paparkan sebelumnya, cara untuk mencari pelanggan itu seperti apa, agar jahitan rame itu bisa dikenal orang seperti apa, sudah kemarin. Sekarang kita sharingnya lebih inti lagi teman-teman, yaitu tentang apa yang kita alami sebagai seorang penjahit, memberikan hak untuk pelanggan kita seperti apa. Seperti itu ya. Mungkin saya beri judul cara menjadi penjahit fenomenal dan banyak pelanggan. Itu harus benar-benar dijaga beberapa triknya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu channel saya agar bisa berkembang, lebih bermanfaat lagi, dan saya semangat lagi untuk membuat konten teman-teman. Baik, para laskar penjahit Indonesia, tentunya selama kita memulai usaha itu mempertahankanlah yang sulit. Misalnya kita sudah branding, terus ada order masuk, kita pemula nih, kita branding usaha kita bikin banner, tulisan-tulisan yang mengupas tentang promosi kita di WA, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Saat sudah mulai datang pelanggan, itu apa yang harus kita lakukan? Apa hanya sekedar menjahit, sudah jadi, sudah rampung, banyak ada pelanggan jahit datang, saya jahit, saya dapat uang, udah gitu? Nggak gitu juga, nggak selesai di situ teman-teman. Tugas kita bagaimana pelanggan kita yang baru, yang datang baru menjahit pertama kali di kita, tugas kita bagaimana mereka bisa kembali lagi di suatu saat nanti saat mereka mau menjahitkan baju lagi. Itu tugas kita sebagai seorang penjahit di bidang jasa jahit. Tentunya bagaimana untuk memberikan hak pelanggan kita, yaitu yang pertama, kita harus sadari
bahwa kita itu dibayar sama pelanggan, sama customer itu untuk mewujudkan impian mereka. Maksudnya pelanggan datang ke kita membawa bahan, siap membayar berapapun yang kita sodorkan, ongkos kita berapa pasti dibayar sama pelanggan. Tapi tugas kita untuk mewujudkan impian mereka, teman-teman. Yang mungkin mereka mau model bahan seperti apa modelnya, bahan ini tuh bagaimana, apa yang mereka mau, yang mereka minta. Mungkin mereka tunjukkan gambar, dan kita harus semaksimal mungkin untuk mewujudkan impian mereka, seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Makanya kita dibayar sama customer seperti itu ya teman-teman ya. Yang keduanya selanjutnya yaitu agar teman-teman akrab sama pelanggan, ya pelanggan itu sama seperti sahabat kita, kita berikan pelayanan yang terbaik. Langkah yang berikutnya tadi, setelah kita harus paham sadar diri kita dibayar sama customer untuk mewujudkan impian mereka. Kalau apa yang mereka inginkan dari kita sudah tercapai, pasti mereka puas, nanti akan balik lagi order ke kita. Yang selanjutnya yaitu pahami karakter pelanggan atau customer, teman-teman. Karena setiap orang itu punya karakter beda-beda. Ada yang punya karakter yang mudah untuk diajak kita ngomong, ada karakter yang mungkin sok pinter, bahkan malah pinter di penjahitnya. Dan dari situ kita belajar komunikasi sama mereka, karakter mereka seperti apa. Oh, ibu ini, pelanggan ini sukanya yang model-model baju syar'i, baju longgar. Kita harus tahu itu. Dan modelnya pun simple-simple. Tapi ada juga pelanggan kita itu karakternya itu yang pengen wah, yang kelihatan glamor. Bahannya pun, dari segi bahannya pun yang mahal, modelnya pun model yang cukup glamor, cukup cantik untuk mungkin baju-baju pesta, gaun-gaun pesta dan lain sebagainya. Itu kita sebagai seorang penjahit di bidang jasa jahit harus pahami karakter mereka. Kalau perlu dicatat, ibu ini, ibu Nana ini orangnya suka yang glamor, yang elegan, bahannya pun yang mahal. Ibu Wanda, beliau ini orangnya suka yang simple-simple, yang longgar, yang syar'i, kerudungnya yang panjang-panjang. Itu mungkin harus dihafal. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya apa? Penjahit itu nggak cukup hanya bisa menjahit, dapat uang terus pelanggan pergi udah selesai gitu, enggak ya. Dan kita harus belajar dari tukang permak, teman-teman. Tukang permak aja ya kan harusnya itu mengutamakan pelanggan. Tukang permak itu bagaimana pelanggan itu bisa datang lagi ya sesuai janji. Tukang permak itu kan dicatat itu, masuk tanggal sekian, permintaan berapa, udah ada perjanjian. Jadi mereka sendiri yang membuat perjanjian. Kalau 5 hari mau, saya patok 5 hari, tanda tangan, nota dikasih, bayar dulu boleh, DP dulu boleh. Kalau mau ambil, nota harus dibawa. Itu seorang permak itu udah permak profesional, bawa nota. Kalau memang 3 hari nggak diambil, ditambah juga ongkosnya, karena mereka yang mau. Tukang permak pun mengutamakan pelanggannya, teman-teman. Secara profesional, kita juga harus profesional itu, memahami karakternya tadi, apa yang mereka inginkan dari kita. Terus kita dengarkan customer kita ngomong, mereka maunya apa, jangan menuruti ego kita gitu. Untuk selanjutnya, jangan paksakan ego kita untuk mengerjakan baju-baju mereka. Maksudnya gimana teman-teman? Mentang-mentang kita ini seorang penjahit ya, pinter, kita tidak mengesampingkan pelanggan kita. Pelanggan kita minta ini, malah kita itu sekreasi kita, ego kita, oh bu ini kalau ini jelek, ini gimana kalau modelnya yang saya bikinkan yang bagus bu. Nggak gitu juga, kecuali kalau pelanggannya sudah manut ngikut jenengan mawon.
modelnya pun juga ngikut, itu enggak masalah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ego kita kesampingkan, apa yang pelanggan inginkan kita ikuti semaksimal mungkin. Jangan pernah memaksakan ego kita. Kita pengen punya kreasi ini sedangkan pelanggan kita enggak mau kreasi itu. Kita niatnya pengen biar wah, biar pelanggan senang, tapi pelanggan nyatanya enggak mau yang seperti itu. Jadi jangan paksakan ego kita. Sesuai dengar apa yang pelanggan mau, ya kita ikuti. Kalau yang sederhana ya ikuti sederhana, kalau yang pengen yang glamor ikuti yang glamor. Jadi ngikut mendengar apa yang pelanggan kita mau. Jadi itu ego, tinggalkan ego. Beri pemahaman juga selanjutnya. Beri pemahaman kepada pelanggan. Misalnya pelanggan bawa bahan 2,5, tapi model bajunya itu tidak cukup untuk 2,5, minimal 3 meter. Kalau 2,5 mungkin nanti bawahnya nggak bisa ngeklop, nggak bisa lebar. Dijelaskan, dikasih pemahaman. Kalau model baju ini nggak cocok buat gamis, cocoknya buat tunik. Kalau buat gamis nanti nggak cukup ini bu, kita arahkan, kita beri pemahaman. Kalau mau ibu, kalau misalnya dijadikan tunik nggak mau, kalau pengennya dijadikan gamis dengan bahan yang memang tidak cukup untuk gamis, nanti ditambah bahan lagi bu, apa dikombinasi bawah, apa mungkin dikombinasi lengannya dan lain sebagainya. Itu kita kasih pemahaman yang bagus kepada pelanggan-pelanggan kita agar mereka paham. Soalnya banyak kasus itu teman-teman, pelanggan itu bawa bahan 2 meter, ibaratnya 2 meter seperempat, terus nunjukin bahan yang nunjukin model yang membutuhkan bahan 3 meter, 3 meter setengah. Nah dari situ kita harus jeli, pelanggan itu ke tempat kita itu bawa bahan berapa meter. Jelaskan di awal, kalau bahan sekian, ibu bawa bahan sekian, dibikin model seperti ini, mohon maaf ini nggak cukup ibu, ini nggak cukup. Bilang ke pelanggan seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, yang trik selanjutnya ya, kita beri saran. Kita harus terima saran dari customer kita. Ya, harus terima saran. Bagaimana harus bagaimana bu? Apa kurangnya? Nanti kalau ada yang kurang, tolong bilang sama saya. Biasanya kalau saya kalau pelanggan baru begini, misalnya nih udah orang ngambil baju nih, ngambil baju, ngasih ongkos jahit, sudah dicoba pulang nih. Terus saya tambah begini, ibu ngapunten maaf, nanti kalau sampai rumah dipakai dicoba ada yang ngerasa nggak nyaman atau bagaimana atau kurang pas, nanti mohon konfirmasi ya bu ya, nanti kalau bisa diperbaiki kita perbaiki pelan-pelan. Seperti itu salah satu kita minta saran sama mereka, minta diperbaiki. Oh mas maaf, ini pasti pelanggannya juga nanti bagus. Oh mas maaf ini kurang, dikurangi sedikit mas, bisa ndak ya mas? Oh insya Allah bisa bu, bawa ke sini. Kalau kita tidak basa-basi seperti itu, komunikasi kurang baik, mereka pulang dengan kecewa, nyoba bajunya dengan modelnya yang kurang pas atau gimana, terus kita tidak menyarankan untuk kembali lagi kalau ada sesuatu yang kurang pas, mereka pasti juga malas kembali dan mereka nanti meremaknya malah ke penjahit yang lain. Itu yang berbahaya sekali, itu kasus yang berbahaya seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita harus jaga kepercayaan pelanggan, itu yang sulit. Apalagi hati-hati saat menentukan hari jam kerja. Hati-hati sekali saat menentukan kapan kita selesaikan order itu kepada pelanggan. Itu sebuah amanah kepercayaan. Kalau sekali mereka kecewa, nggak bakal datang lagi. Makanya untuk estimasi itu dilonggarkan. Misalnya nih, kalau apa ya, kalau pelanggan kita misalnya hari hanya tanggal 10,
Kita coba mundur nih 3 hari atau 5 hari, bisa enggak? Dari situ kalau memang bisa, kita undurkan, kita majukan. Misalnya pelanggan tanggal 10 dipakai hari hanya. Dan kalau saya usahakan pelanggan saya juga harus jujur sama saya. Soalnya pelanggan itu punya trik-trik tersendiri. Maksudnya jujur bagaimana? Misalnya orang hajatan nih, Bu, ngapunten, ini sebelumnya minta maaf, hari hanya kapan ya Bu ya? Tapi saya mohon untuk jujur. Agar apa? Agar nanti schedule saya tepatkan waktunya. Misalnya Ibu hajatan hari hanya itu tanggal 10. Nanti biar saya majukan Bu tanggal 5 atau tanggal 6 maksimal, biar tidak terlalu mepet. Syukur-syukur nanti saya seminggu sebelum hari H sudah jadi. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita pelanggan minta ini, wah saya mau, saya sepakati, saya nanti langsung kerjakan. Tidak gitu juga, itu berbahaya. Kemampuan kita itu kan terbatas. Kadang kita sakit, kadang kita punya perlu, dengan keluarga juga kita punya kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi kepercayaan itu harus dijaga. Dan yang terakhir mungkin jujur ya teman-teman ya. Biasanya jujur itu, kalau saya pelanggan situ sudah manut, ngikut semualah. Misalnya mau bikin baju ini bahan dari jenengan Mas, semuanya terima beres. Nah dari situ kejujuran kita diuji. Kalau saya teman-teman, saya kasih tipsnya agar kita jujur di pelanggan. Semua data, mungkin pembelian bahan sama ongkosnya itu harus dibedakan. Misalnya bahan nih, beli bahan ceruti 3 meter, ditulis ceruti 3 meter. Terus kalau memang dari sananya harga sekian, kita naikkan sekian, tidak masalah. Tapi nanti bilang sama customer, ini ditambah buat biaya ongkos bensin. Kalau enggak, semua apa yang kita beli kita tulis jujur nih, ceruti 3 meter sekian, polos Balotelli sekian harganya. Nanti bawahnya itu ongkos bensin mondar mandir 10.000 atau 15.000. Baru di bawahnya notanya ditulisin ongkosnya. Jadi pembelian bahan sendiri, ongkos bensin sendiri, dan ongkos jahitnya sendiri. Jadi mereka kalau ngelihat nota kita, nota saya mana ya? Kalau melihat nota kita itu seperti ini notanya, sederhana. Kalau melihat kita mengasih nota ke mereka, jadi mereka tahu detailnya. Oh bahannya sekian, oh ini buat ongkos bensin, ongkosnya sekian. Jadi mereka runtut. Dan kalau memang ada bahan sisa, kita tunjukkan ke pelanggan, Bu ini bahannya sisa segini, mau diambil atau ditinggal. Kalau ditinggal berarti diikhlaskan buat saya, seperti itu. Kalau diambil ini dibungkus sekalian sama baju yang sudah jadi. Kalau pelanggan sudah mengikhlaskan berarti itu hak kita, apa dibuang atau dibuat kita kreasi atau bagaimana, itu sudah sah. Jangan sampai nanti kebutuhan bahannya 3 meter kita belikan 3,5 atau 4 meter yang semeter nanti buat kita. Itu tidak boleh, bahaya. Ini kejujuran itu tadi, kepercayaan pelanggan harus kita jaga, dan kejujuran kita seorang penjahit itu harus kita tunjukkan ke pelanggan. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, agar kalau ini nanti beberapa sharing saya nanti bermanfaat, gunakan kalau bermanfaat. Terima kasih sudah menggunakan tips ini. Itu selaku apa yang sudah saya alami. Membangun kepercayaan ke pelanggan itu penting sekali. Setelah kita branding, setelah pelanggan masuk satu persatu dari mulut ke mulut, itu yang harus kita jaga. Seperti itu ya teman-teman ya. Jaga selalu komunikasi yang baik, pahami karakter pelanggan, jaga kepercayaan itu tadi, jangan mengecewakan sekecil apapun. Beri pemahaman dan minta sarannya sama pelanggan. Insya Allah
nanti pelanggan akan setia kepada kita. Pelanggan itu akan menolong kita lewat apa? Lewat mulut-mulut mereka, menolong, menunjukkan orang lain teman-temannya, jahit kesana aja, jahit kesana pelayanannya bagus, jujur orangnya, tepat waktu, rapi jahitannya, kualitasnya bagus. Dan kualitas itu juga kunci teman-teman. Kualitas jahit itu harus kita jaga. Mau ongkosnya murah, kalau kualitasnya jelek ya malah tambah parah. Tapi kalau kualitasnya bagus, harganya mahal, itu kita menang di kualitas karena kita jual kualitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi, apabila celotehan saya, pengalaman saya ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan dipakai. Mudah-mudahan banyak pelanggan yang setia juga, banyak order, dan disehatkan selalu usaha kita. Cukup sekian. Apabila banyak salah, banyak kata yang kurang pas, kurang mudah dipahami, mohon dimaafkan karena ya seperti inilah mantan musisi jalanan yang merambah ke dunia jahit. Kenapa saya bisa ngomong lancar seperti ini? Karena sudah terbiasa teman-teman, terbiasa hidup di bis-bis kota, biasa untuk nyanyi di hadapan orang banyak, ngomong sama audiens, ngomongnya juga sebisanya seperti ini. Sudah biasa ikut organisasi-organisasi, sudah biasa berhadapan dengan audiens, dan teman-teman pun juga harus belajar seperti itu. Minimal kita bikin video, ya kan, bikin video kita ngomong sendiri, belajar ngomong di kamera, anggap kamera itu tuh gambar orang banyak, di hadapan kita itu orang banyak. Dan itu juga membantu kita untuk komunikasi kepada pelanggan. Kalau kita selaku pelaku jasa jahit, kita ngomong sama pelanggan kaku, komunikasi kaku, apalagi diem baik, nanti pelanggannya bingung. Itu ya teman-teman ya, belajar terus. Bunda Panda, para penjahit pemula khususnya, tetap semangat berkreasi dan berkarya, jangan berhenti belajar. Cukup sekian dari saya. Salam seniman gombal Indonesia dari lereng Lawu, Solo, Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan hari ini semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bye bye.